Jaka adalah seorang pemuda yang tinggal bersama ibunya, Rukmini, di sebuah gubuk sederhana di pinggir hutan. Kehidupan mereka jauh dari kata mudah. Setiap hari, Jaka dan ibunya bekerja keras bertani untuk bertahan hidup. Meskipun begitu, mereka selalu merasa cukup, saling mendukung, dan penuh kasih sayang satu sama lain. Jaka adalah sosok anak yang penuh perhatian. Ia selalu memastikan ibunya tak kekurangan apapun, meski mereka hidup dalam keterbatasan. Jaka, dengan tubuh yang tegap dan wajah tampan, sering membantu ibunya di ladang, mengumpulkan kayu bakar, dan merawat gubuk kecil mereka. Pagi itu, seperti biasa, Jaka bangun lebih awal dan membantu ibunya menyiapkan sarapan. Setelah itu, ia mempersiapkan diri untuk pergi ke sungai. Seperti biasa, Jaka pergi ke sungai untuk mencari ikan. Ia tahu bahwa ikan adalah satu-satunya makanan yang cukup berharga bagi mereka, selain hasil dari bertani. Namun, hari itu sesuatu yang tak terduga terjadi. Ketika Jaka sedang berjalan menyusuri sungai dengan hati-hati, ia mendengar jeritan seorang wanita meminta tolong. Suara itu terdengar penuh kesakitan dan kepanikan. Tanpa ragu, Jaka segera berlari menuju suara tersebut. Sesampainya di tepi sungai, ia melihat seorang wanita terperangkap di semak-semak, tanpa kesulitan mengeluarkan diri. Jaka segera mendekat dan menolong wanita itu dengan sigap. Wanita itu terbatuk beberapa kali, setelah berhasil dibantu keluar dari jeratan tanaman liar yang menghalanginya. "Terima kasih sudah menolongku," kata wanita itu dengan napas yang tersengal-sengal, sambil tersenyum lemah. Wajahnya tampak cantik, meski sedikit pucat karena kelelahan. "Tidak perlu berterima kasih, Mbak. Itu sudah menjadi hal yang harus saya lakukan," jawab Jaka dengan rendah hati. Wanita itu mengangguk, lalu memperkenalkan dirinya sebagai Sari, seorang wanita yang sedang dalam perjalanan ke desa. Mereka berbincang sebentar, dan meskipun Jaka merasa ada sesuatu yang aneh dengan wanita ini, ia tak bisa menolak rasa ingin menolong yang tumbuh dalam dirinya. Sebelum berpisah, Sari memberikan Jaka sebuah hadiah kecil, sebuah batu bercahaya yang tampak sangat indah. "Ini untukmu, sebagai tanda terima kasih," katanya. Setelah itu, Jaka melanjutkan perjalanannya ke desa dengan batu tersebut di tangan. Namun, ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Batu pemberian Sari terasa sangat berat dan memiliki daya tarik yang tak bisa ia jelaskan. Bahkan, setelah kembali ke rumah dan beristirahat, Jaka merasa ada kekuatan aneh yang mulai mengalir dalam dirinya. Setelah kembali ke rumah, Jaka duduk di dekat meja sederhana yang ada di dalam gubuknya. Batu bercahaya pemberian Sari masih ia pegang erat, seolah-olah ada sesuatu yang memaksanya untuk terus menatapnya. Tapi di tengah kebingungannya, ia tahu bahwa ibunya, Rukmini, pasti akan khawatir jika ia tidak segera menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Ketika ibunya masuk ke dalam rumah, Jaka langsung memanggilnya. "Ibu, ada sesuatu yang perlu aku ceritakan." Rukmini yang sedang menyiapkan makan malam menghentikan langkahnya, dan menatap Jaka dengan wajah penuh rasa ingin tahu. "Apa, Nah? Ada apa? Kamu terlihat gelisah sekali." Jaka menghela napas panjang. Ia tahu ini bukanlah cerita yang biasa. "Tadi, saat aku pergi ke sungai untuk mencari ikan, aku mendengar suara jeritan seorang wanita yang minta tolong. Aku langsung berlari dan menemukannya di sana. Seorang wanita muda terperangkap di semak-semak. Aku menolongnya, dan dia memberikan aku ini." Jaka mengeluarkan batu bercahaya itu dan menunjukkannya kepada ibunya. Rukmini memandang batu itu dengan penuh perhatian. "Batu ini tampak sangat aneh. Apakah kamu yakin tidak ada bahaya di balik pemberian itu?" Jaka mengangguk, meskipun masih merasa ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. "Aku merasa ada yang berbeda dengan batu ini, Bu. Rasanya sangat berat, dan sepertinya ada kekuatan dalam batu ini. Setelah aku kembali ke rumah, aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku." Ibunya terlihat khawatir, namun dia mencoba untuk tetap tenang. "Jaka, hati-hatilah. Jangan terlalu mudah mempercayai orang asing, meskipun dia tampak baik. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang tak bisa kita pahami."
Jaka merenung, kata-kata ibunya membuatnya semakin bingung. Namun, ada suara yang terus berbisik dalam dirinya, suara yang mengingatkannya tentang Sari, wanita yang telah memberi batu itu padanya. Dia merasa tak bisa mengabaikan apa yang baru saja terjadi. Setelah beberapa saat hening, Jaka akhirnya memutuskan untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi setelah dia menerima batu itu. Setelah aku diberi batu ini, wanita itu berkata bahwa dia adalah Ratu Buaya, yang terkutuk dalam tubuh buaya raksasa. Dan hanya seseorang dengan hati yang murni, seperti diriku yang bisa membebaskannya. Ibunya tampak terkejut dan sedikit khawatir. Jaka, jangan tergoda oleh kata-kata itu. Kutukan dan cerita seperti itu seringkali membawa bahaya. Kamu harus hati-hati. Jaka menunduk, meskipun ia tahu apa yang ibunya katakan adalah untuk kebaikannya. Tapi di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar kehidupan sederhana mereka di gubuk ini. Setelah beberapa hari merenung, Jaka merasa semakin bingung dengan batu bercahaya yang diberikan Sari. Meskipun ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya, perasaan tentang batu itu terus mengganggunya. Jaka merasa ada sesuatu yang sangat besar yang sedang menunggunya, sesuatu yang bisa mengubah hidupnya. Namun, ia tetap merasa ragu, hingga suatu sore, saat matahari mulai terbenam, Jaka mendengar langkah kaki di luar rumah. Ia membuka pintu, dan di sana berdiri Sari, dengan senyum lembut dan mata yang penuh harapan. Wajahnya tampak semakin bersinar, dan ada aura misterius yang mengelilinginya. Sari, kamu datang lagi, kata Jaka, sedikit terkejut, namun juga merasa senang melihatnya. Sari melangkah masuk dengan penuh percaya diri, membawa angin segar yang membuat udara di dalam gubuk terasa lebih hangat. Jaka, aku datang untuk menceritakan semuanya padamu. Aku tahu kamu pasti bingung dengan semua yang terjadi. Jaka menatapnya penuh perhatian. Aku memang bingung. Batu ini, dan semua yang kamu katakan. Aku tidak mengerti. Kenapa aku yang harus menghadapinya? Sari tersenyum lembut, lalu duduk di dekat Jaka. Jaka, batu ini bukan hanya sekadar batu biasa. Ini adalah batu yang memiliki kekuatan luar biasa. Kekuatan yang bisa mengubah hidupmu menjadi jauh lebih baik daripada yang kamu bayangkan. Dengan batu ini, kamu bisa mendapatkan semua yang kamu impikan. Kekayaan, kebahagiaan, dan bahkan cinta yang sejati. Jaka terdiam, terkejut dengan penjelasan itu. Apa maksudmu? Aku bisa mendapatkan semua itu hanya dengan batu ini? Sari mengangguk, matanya memancarkan keyakinan. Yah, Jaka. Batu ini memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Jika kamu memilih untuk menggunakannya dengan bijak, kamu akan melihat bagaimana hidupmu berubah. Namun, kekuatan ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Batu ini juga memiliki tanggung jawab besar. Aku tahu itu bisa menjadi beban yang berat, tapi aku percaya kamu bisa melakukannya. Jaka menunduk, berpikir panjang. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah seperti ini. Tapi, kenapa aku? Aku hanya seorang pemuda miskin yang hidup di gubuk bersama ibuku. Aku tidak pantas mendapatkan semua ini. Sari menyentuh tangan Jaka dengan lembut. Jaka, kamu adalah orang yang penuh dengan kebaikan dan keberanian. Aku tahu itu sejak pertama kali kita bertemu. Hati murnimu adalah yang membuatmu pantas menerima kekuatan ini. Tidak semua orang bisa melihat potensi yang ada pada dirimu, tapi aku tahu kamu bisa meraihnya. Aku juga ingin berbagi hidup denganmu. Kita bisa bersama, membangun masa depan yang lebih baik, dan aku ingin menjadi bagian dari hidupmu. Jaka menatap Sari dengan tatapan yang penuh kebingungan, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang merasa terhubung dengan wanita itu. Ia merasa ada takdir yang lebih besar yang mengikat mereka berdua. Apa maksudmu dengan bersama? Tanya Jaka pelan. Sari tersenyum, dan ada kilatan kebahagiaan di matanya. Aku ingin menikah denganmu, Jaka. Aku ingin menjadi pasangan hidupmu. Bersama kita bisa menghadapi semua tantangan,
menggunakan kekuatan batu ini untuk kebaikan, dan membangun masa depan yang cerah. Jaka terdiam beberapa saat, mencerna kata-kata Sari. Ia tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya, dan meskipun semuanya terasa sangat mendalam dan penuh misteri, ia merasakan keyakinan yang tak bisa dijelaskan. Jika itu yang kamu inginkan, aku akan menerimanya, Sari. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi aku siap menghadapinya. Aku ingin hidup yang lebih baik, dan jika kita bisa melakukannya bersama, aku tidak akan menolak, jawab Jaka, matanya kini penuh tekad. Sari tersenyum lebar, dan seketika itu juga, aura di sekitar mereka berubah. Batu bercahaya di tangan Jaka berkilau lebih terang, seolah merespons keputusan besar yang baru saja mereka buat. Setelah pernikahan mereka, kehidupan Jaka dan Sari berubah drastis. Dengan kekuatan batu bercahaya yang Sari miliki, mereka tidak hanya hidup dalam kebahagiaan, tetapi juga mulai meraih kesuksesan luar biasa. Jaka yang dulu hidup sederhana dengan ibunya di gubuk, kini menjadi pria yang sangat dihormati di desa. Usahanya yang semula hanya sebatas nelayan kini berkembang pesat. Ia menjadi salah satu pemilik bisnis terbesar di desa, dan nama Jaka semakin dikenal luas. Sari, dengan kekuatannya, tidak hanya membantu Jaka dalam mengembangkan usaha, tetapi juga membuat batu bercahaya itu menjadi simbol keberuntungan bagi mereka berdua. Mereka memulai usaha bersama, membuka usaha kerajinan tangan, dan menjual hasil laut dengan kualitas terbaik. Seiring berjalannya waktu, keuntungan yang mereka dapatkan semakin banyak. Desa yang dulunya merendahkan, Jaka kini memandangnya dengan rasa hormat yang tinggi. Banyak orang yang dulu mencemooh kehidupannya, kini datang untuk bekerja sama dengan Jaka. Mereka yang dulu menganggap Jaka hanya seorang nelayan miskin, kini melihatnya sebagai seorang yang sukses dan bijak. Bahkan, orang-orang di sekitar desa merasa kagum dengan keberhasilan Jaka dan Sari, terutama dengan kemampuan Sari yang tampaknya memiliki kekuatan luar biasa. Jaka, yang merasa bersyukur dengan kehidupan barunya, sering mengingat masa-masa sulitnya. Ia tidak pernah melupakan ibunya yang telah mendukungnya selama ini, meski hidup mereka sangat sederhana. Sari yang kini menjadi istrinya, tidak hanya memberinya kebahagiaan, tetapi juga kekuatan yang membuat hidup mereka semakin bermakna. Suatu hari, Jaka duduk bersama Sari di rumah mewah mereka, sambil melihat Raffi, anak mereka yang tumbuh dengan sehat dan ceria. Sari, aku tak pernah membayangkan hidup kita akan berubah seperti ini. Dulu aku hanya seorang nelayan miskin, dan sekarang kita memiliki semuanya. Sari tersenyum lembut dan menggenggam tangan Jaka. Kita punya semuanya, Jaka. Tapi yang paling penting adalah kita memiliki satu sama lain. Batu ini hanya alat, yang sebenarnya memberikan kita kesempatan untuk hidup dengan cara yang lebih baik. Semua ini berkat usaha kita berdua. Jaka tersenyum bahagia. Aku selalu merasa, selama kita bersama, tak ada yang tak mungkin. Kini aku bisa memberikan kebahagiaan yang lebih besar untuk ibu, dan tentu saja, untuk kita berdua. Dengan kebahagiaan yang mereka rasakan, Jaka dan Sari hidup penuh dengan kedamaian dan rasa syukur. Kehidupan mereka yang semula penuh perjuangan, kini berubah menjadi cerita sukses yang menginspirasi banyak orang. Mereka tahu, meskipun hidup telah membawa mereka ke puncak kebahagiaan dan kekayaan, yang paling berharga adalah cinta dan ikatan yang mereka miliki satu sama lain. Semua orang yang dulu merendahkan mereka kini datang untuk mengakui keberhasilan Jaka dan Sari. Bahkan, desa yang semula memandang rendah Jaka, kini menyambutnya dengan rasa hormat dan kekaguman. Mereka tahu bahwa Jaka dan Sari adalah contoh nyata bahwa dengan ketulusan, kerja keras, dan cinta, segala sesuatu bisa tercapai. Setelah bertahun-tahun hidup bahagia bersama, Jaka dan Sari menjalani kehidupan yang penuh kebahagiaan. Mereka sudah memiliki anak, Raffi, yang tumbuh menjadi anak yang cerdas dan sehat. Usaha mereka semakin berkembang, dan desa yang dulu merendahkan, Jaka kini menjadikannya contoh keberhasilan. Namun, kehidupan yang sempurna itu tak berlangsung selamanya. Suatu malam, ketika Jaka pulang dari pasar,
Ia melihat Sari duduk di tepi sungai, menatap air dengan tatapan kosong. Ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Sari yang biasanya penuh dengan semangat dan keceriaan, kini tampak serius dan penuh kebimbangan. Jaka mendekat, menyentuh lembut bahu Sari. "Ada apa, Sari? Kamu tampak cemas." Sari menoleh ke arah Jaka dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. "Jaka, aku harus kembali ke alamku. Tugasku di dunia ini sudah selesai." Jaka terkejut mendengar kata-kata itu. "Apa maksudmu, Sari? Bukankah kita bahagia bersama? Aku tak bisa hidup tanpamu." Sari menggenggam tangan Jaka dengan lembut. "Aku tahu, Jaka. Aku juga tidak ingin pergi. Tapi alamku memanggilku, dan aku harus kembali. Batu ini memberiku kekuatan untuk membantu kita. Tapi aku bukanlah manusia. Aku adalah bagian dari alam yang lebih besar. Aku harus kembali ke sana." Jaka merasa hatinya hancur mendengar kata-kata Sari. "Jadi, kau akan meninggalkan aku? Setelah semua yang kita lewati bersama?" Sari meneteskan air mata. "Aku tidak bisa tinggal lebih lama lagi, Jaka. Ini bukan keinginanku, tapi takdir yang harus kuterima. Aku akan selalu mencintaimu, dan aku akan selalu ada dalam hatimu. Kalian, Raffi dan kamu, akan selalu menjadi bagian dari hidupku." Dengan hati yang sangat berat, Sari berdiri, dan batu bercahaya yang selalu bersinar di tangannya mulai memancarkan cahaya yang sangat terang. Ia perlahan-lahan menghilang ke dalam cahaya itu, meninggalkan Jaka yang terdiam, tak bisa berkata-kata. Beberapa saat setelah Sari menghilang, Jaka jatuh berlutut di tepi sungai. Air mata mengalir di wajahnya, tetapi ia tidak bisa menghalangi perasaannya yang sangat sedih. "Sari, kenapa harus seperti ini? Mengapa kita harus berpisah?" ucapnya dengan suara bergetar. Setiap hari setelah itu, Jaka pergi ke tepi sungai yang pernah menjadi tempat pertemuannya dengan Sari. Ia duduk di sana berjam-jam, berharap suatu hari Sari akan kembali. Setiap kali ia menatap air, bayangan Sari yang penuh cinta seakan muncul di permukaan sungai, meski hanya untuk sesaat. Waktu terus berlalu, dan meskipun Jaka tahu bahwa Sari tidak akan kembali, ia tidak bisa berhenti berharap. Kehidupan mereka yang indah, meski singkat, telah mengubahnya selamanya. Setiap hari, di tepi sungai yang sama, Jaka terus mengenang Sari, cinta yang pernah hadir dalam hidupnya, dan perpisahan yang harus ia hadapi dengan hati yang penuh kenangan. Dan begitulah akhir cerita mereka. Jaka, meski terpisah jauh dari Sari, terus menjaga kenangan itu dengan penuh cinta, berharap bahwa cinta sejati tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia tahu, meskipun Sari telah kembali ke alamnya, cinta mereka akan terus hidup di dalam hatinya selamanya.